gua dong. Pak. Pak. Pak! Ih! Bapak tuh kenapa sih nggak sopan banget? Pak, tutup nggak? Pakai lagi bajunya. Pakai, Pak. Iya. Ribet banget sih. Udah belum? Udah. Aduh, jangan mati, please. Jangan mati, please. Jangan mati, ya Allah, jangan mati, ya Allah. Ya Allah, jangan mati. Papa. Jangan ya. Jangan pakai acara pingsan. Ngerepotin gua tau nggak? Pak. Saya benar nggak kuat, Pak. Saya nggak kuat, Pak. Lu jangan mengada-ngada deh. Di sini masih ada oksigen. Cuman gerah doang. Pak, saya nggak bisa nafas, Pak. Saya nggak bisa nafas, Pak. Badannya dingin lagi. Oke, gini aja. Sekarang lu coba buka baju luaran lu itu. Mungkin itu yang bikin sesak napas. Ayo coba. Sorry ya, biar gue bantu. Ini nih, ini bisa jadi berita. Lu masih sesak napas? Lu punya riwayat penyakit asma nggak? Tolong, ini ada yang sesak nafas di dalam lift. Please, cepat buka liftnya. Papa, tolong, Pak. Hei, siapapun yang ada di situ, please, tolong buka liftnya. Lu harus lawan ketakutan lo. Lu tetap harus sadar. Saya nggak kuat, Pak. Hei, fokus, tatap gue. Oke, lu dengar suara gue kan? Ini baru mantap. Lu dengar suara gue kan? Tatap gue, jangan pikirin yang lain. Lu aman, oke? Sekarang tarik nafas, buang pelan-pelan. Good. Yes, terus. Pertahankan itu. Ya. Fokus ke suara gua aja. Hai, Mi. Kamu kenapa sih sayang? Ada apa? Mami tuh sampai buru-buru tau nggak datang ke sini. Ini rambut juga ala kadarnya aja. Mami. Mami tahu nggak? Siapa yang sekarang kejebak di dalam lift? Lift hotel ini. Siapa emangnya? Nih, Mami harus lihat. Gak mungkin. Itu kan langit. How come? Sengaja nih, aku rusakin panel liftnya.
Berarti si Langit masih lama dong di dalam lift. Langit masih lama, Mi. Dia nggak akan keluar dari lift tepat waktu. Pak Sakti pasti marah. Ini baru anak Mami. Kamu mendapatkan ide yang cemerlang. Dan Mami yakin banget, Pak Sakti itu bakal marah sama om kamu. Ya kan? Dan si Langit akan diganti posisinya dari direktur hotel ini. Kamu yang akan menggantikan Langit. Sayang, sekarang kamu prepare lagi, oke? Oke, Mi. Karena memang kamu yang sepantasnya dikenalkan Pak Sakti olehnya. Bukan Langit. Ini baru anak Mami. Let's go. Kenapa Langit belum kelihatan sih? Mungkin nggak bisa dihubungin itu Langit. Tadi kan udah dihubungin, Bu, tapi nggak bisa. Aduh, emang dia nggak tahu kalau ini tuh acara penting. Masa dia nggak tahu sih kalau acaranya juga udah dimajuin? Kelihatannya ada yang panik nih. Masih nggak percaya diri sama cucu kesayangannya. Cucu saya kan direktur. Ya jelas lah, disukain sama Pak Sakti. Dibanding sama anak kamu tuh yang cuma manajer. Oke, kita lihat aja nanti. Ya. Yasmin, kok ibu ngerasa Sandra itu mau ada rencana apa gitu loh? Ibu nggak boleh kayak gitu ah. Itu namanya seuzon. Yasmin, Bu. Mas, Dava, Langit mana? itu dia Mas. Dari tadi aku udah coba telepon Langit, tapi nggak bisa. Karir Langit sebentar lagi bakalan hancur, Mi. Aku udah nggak sabar ingin menggantikan posisi Langit sebagai direktur. Bukan soal jabatan aja sayang, tapi jodoh kamu sama Luna, bukan Langit. Gimana? Udah enakan? udah Pak, udah mendingan. Makasih ya Pak. Kenapa jadi kebalik ya? Harusnya lu yang ngurusin gua. Karena lu pegawai di hotel ini. Ini kok malah jadi gua yang sibuk ngurusin lu? Maaf ya Pak. Kok lama bener sih? Maaf, Pak. Ayo. Makasih Pak sekali lagi.
Iya, Pak? Langit, kamu di mana? Ini Pak Sakti udah datang. Bukannya acaranya malam? Langit, acara dimajuin jam 3 dan sekarang udah mau jam 3. Aku baru tahu kalau jam pertemuannya dimajuin, Pak. Ya udah, sekarang kamu buruan ke sini ya. Jangan sampai telat. Kalau sampai telat 1 menit aja, Pak Sakti bisa kecewa. Kamu tahu, ini bisa merusak nama baik perusahaan kita. Iya, Pak. Aku paham. Aku ke sana sekarang. Lu ngapain masih ngikutin gua? Maaf Pak, saya nggak ngikutin Bapak. Saya mau istirahat sebentar terus lanjut kerja lagi. Lu langsung pulang aja. Nggak usah sok kuat. Kalau lu kerja dalam keadaan begini, terus bikin masalah lagi, bisa bikin malu hotel gua. Jadi, pulang sekarang. Iya Pak. Gimana Dava? Hah? Langit bilang apa? Dia lagi kemari, Bu. Pak? Luna. Kita masuk? Ya, yuk. Ada apa? Pak. Kenalkan. Ini istri saya, Yasmin. Dan ini mertua saya, Ibu Sukma. Yasmin. Terima kasih loh ya Pak. Kami ini sangat terhormat banget bisa ketemu sama keluarga Pak Sakti. Sama-sama, Bu. Oh ya, ini anak saya, Luna. Oh, Luna, cantik ya. Saya udah lihat loh media sosialnya. Ternyata kamu lebih cantik aslinya. Thank you Oma. Tapi menurut aku Oma lebih cantik loh. Kelihatan awet muda aku lihatnya. Bisa aja kamu. Yang mau dikenalkan, mana nih Pak Dava? Langit mana? Jangan bilang dia telat. Oh, Langit ya lagi ke toilet dulu sebentar lagi gabung sama kita ya. Tunggu ya. Papa ini loh jangan kebiasaan deh kebawa bisnis. Ini kan perkumpulan dua keluarga. Harusnya kita nyantai aja dong. Kalau anak perempuan satu-satunya udah ngomel, susah bantahnya, Bu. Merusak wibawa saya. Ya udah, Pak. Apa lanjut aja ngobrolnya dulu. Aku mau ngobrol sama yang lain ya. Aku tinggal dulu ya, Pak. Ya. Renata. Ibu ngapain kesini? Rena, ini kenapa baju kamu kotor gini, Nak? Ini tadi Rena ketumpahan makanan, Bu. Rena, Ibu kesini bawain makanan kesukaan kamu, Nak. Ibu tuh suka kepikiran kalau kamu belum makan, takut kamu nanti lapar. Bu, makasih ya. Tapi Rena udah pulang. Ini kan masih siang, kok kamu udah pulang? Kamu ada masalah? Mbak, tadi kejebak lift nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa kok Mbak. Saya permisi dulu ya Mbak. Ya. Rena, kamu kejebak di lift? Iya Bu. Tapi Rena nggak apa-apa kok. Tadi cuman agak panik aja dikit. Sekarang baik-baik aja. Benar. Beneran. Yaudah, mendingan kita pulang yuk. Ayo. Anak baru, sini. Sini. Sebentar ya Bu. Iya Kak. Lo tau gak? Di dalam tuh lagi ada acara penting. Lo malah di sini. Seharusnya lo sibuk. Ini malah males-malesan. Lo mau kerja lo? Sekalian aja resign. Maaf Kak, tapi saya udah diizinin sama bos boleh pulang. Lo gak usah halu ya. Mana mau. Bos ngurusin pemalas kayak lo. Udah, mending lo sekarang ke resto. Banyak makanan yang perlu diantar. Sekarang. Muka, rambut, baju.
Pada berantakan, malu-maluin aja sih. Sekarang lo ganti baju, pakai seragam cadangan. Tapi awas, jangan sampai lama. Iya, Kak. Rena, kamu nggak apa-apa nak. Tadi ibu dengar. Bu, memang nggak apa-apa. Nak, kalau memang kamu udah diizinin pulang lebih awal sama bos kamu, ini kamu pulang nak. Muka kamu aja udah pucat. Nggak apa-apa, Bu. Karena lanjut kerja aja ya. Kasih bekalnya. Iya. Hati-hati ya pulangnya. Ya, kamu juga ya. Langit? Hai. Luna, Yes. Akhirnya kita ketemu juga. Langit kita tuh udah lama banget loh follow-followan. Tapi harus nunggu keluarga kita buat ngenalin kita. Sampai akhirnya kita bisa ketemu dan ngobrol kayak gini. oh jadi kamu anaknya Pak Sakti? Yes. Ya ampun, dunia memang sempit ya. I know. Senang bisa ketemu sama kamu. Gitu. Sandra, kalau saya jadi kamu ya mendingan pulang aja daripada panas. Ngeliat Lunas sama Langit ya sebentar lagi yang mau dijodohin. Tingkat pedenya tinggi banget sih. Bakal yakin pertunangan ini akan terjadi? Tentu. Yakin banget dong. Gimana gak jadi? Emang kamu gak punya mata? Gak bisa lihat mereka berdua tuh seakrab apa? Kalau nanti Langit sudah menikah sama Luna, wah, levelnya pasti naik. Sandra, siap-siap aja tuh anak kamu. Jadi kesetnya Langit seumur hidup. Omongan nggak penting, Mak. Ngapain? Kok nggak bawa apa-apa? Nih, ambil air sana, keliling. Ya, Kak. Cukup meriah pestanya ya? Ya, biasa aja, Pak. Bu, saya permisi dulu ya. Oh ya, silakan, Pak. Kamu lihat tuh, Langit sama Luna. Harusnya kamu ngelakuin sesuatu apa, kek? Mami maunya kamu yang ada di posisi Langit, bukan cucunya Sukma. Mami tenang aja. Aku udah ada rencana kok. Sebentar lagi pasti Pak Sakti dan Luna bakalan ilfil sama Langit. Norway aku udah, tapi waktu itu aku nggak sempet ngeliat Aurora. Kayaknya sih timingnya ya yang salah. Iya, emang agak tricky sih. Jadi harus pas bulannya, karena nggak setiap saat bisa terlihat dengan jelas. I see. Oke, ini berarti tandanya kamu yang harus nemenin aku buat berburu Aurora. Oke, bisa diatur. Aus nggak? Dari tadi kita ngobrol, aus aku. Ini ya. Oh iya. Waiter. Duh, malah dipanggil cewek itu lagi.
Mana ada Pak Langit. Waiter. Jadi next rencana mau kemana? Gimana kalau kita jajal Afrika? Itu boleh banget sih. Aku juga belum pernah sih ke sana. Ya, Pak. Mereka cocok kan? Siapa yang cocok, Bu? Ya Luna sama Langit lah. Luna sama Langit. Iya. Kalau menurut Yasmin sih, Luna itu terlalu dominan untuk Langit. Dan aku rasa Langit tuh nggak akan suka sama Luna. Karena Langit nggak suka sama cewek yang dominan seperti Luna itu. Jadi menurut kamu perempuan yang seperti apa yang cocok sama Langit? Langit itu cocoknya sama perempuan yang halus, tapi dia mandiri. Yang kalau kita lagi ngobrol sama dia, kita bisa rasain energinya tuh baik dan tulus gitu loh, Bu. Kenapa kamu ngeliatin waiters itu terus? Jangan bilang itu perempuan yang kamu maksud. Ya emang itu orangnya. Gila kamu ya? Kamu mau jodohin anak kamu sama waiters? Yasmin, ingat ya, anak kamu itu pewaris hotel megah. Ya masa anak kamu mau dijodohin sama pelayan seperti itu? Memangnya dia punya apa? Hah? Punya apa? Aku jadi keinget seseorang. Siapa ya? Ibu kok jadi mirip Cassandra ya? Iya, jadi mirip banget. Kenapa sekarang semua ngomongin tentang harta? Apa ibu lupa ya? Yasmin ini juga di hari bukan anaknya siapa-siapa, Bu. Tapi lihat Yasmin. Yasmin bisa membuktikan kalau ada cinta yang tulus buat kita. Tetap aja ibu gak setuju. Luna itu pantasnya buat Langit. Udah, pokoknya ibu mau ngomongin sama Pak Sakti buat nentuin tanggal perjodohan pertunangan antara Luna dan Langit hari ini juga. Kenapa aku sangat tertarik ya dengan Renata? Rasanya itu seperti dekat, seperti anakku sendiri. Lo ngapain masih di sini? Pergi sana. Iya, Mbak.
Lo tuh kerja yang becus dong. Lo nggak lihat nih, gara-gara kelakuan lo bajunya si Langit jadi basah. Maaf Pak, nggak sengaja Ih, ini malah pegang-pegang lagi. Lo tuh gimana sih? Kerja tuh pakai mata dong. Mbak, maaf Mbak, tadi saya benar-benar nggak sengaja Mbak. Apalagi lo bilang nggak sengaja. Nggak sengaja gimana? Tenang. Gak perlu ribut. Malu diliatin banyak orang. Aku ganti baju dulu ya. Aku permisi sebentar, nanti aku balik lagi. Lo ngapain masih di sini? Lo nggak lihat tuh? Bersihin! Kerja nggak teman. Renata, Iya Bu. kamu kenapa sih bisa seceroboh ini? Kayaknya memang salah ya, kantor sudah memberikan kesempatan kamu untuk kerja di sini. Maaf Bu, tadi saya kurang hati-hati. Kayaknya kamu nggak bisa ya jadi waiters. Saya pindahin kamu ke housekeeping. Kamu urus kamar Infini 2404. Bawa alat makan ke sana. Ingat ya, ini penting, jangan sampai kamu salah lagi. Atau kamu bakalan saya pecat. Iya Bu. Room service. Room service. Sini lu. Lu lihat apa barusan? Nggak lihat apa-apa Pak. Lu lihat apa? Sumpah nggak lihat apa-apa Pak. Bener ya? Beneran Pak, nggak lihat. Oke, lupain. Sekarang gua tanya, kenapa lu bisa ada di dalam kamar gue? Saya cuma mau ngantar alat makan Pak, itu. Kalian semua udah pada paham kan? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ingat, liput yang benar, jangan sampai salah. Baik, Pak. Baik Pak. Nih, saya permisi Pak. Pak. Lu sengaja kan ngikutin gue? Enggak Pak, saya juga nggak tahu ini kamar Bapak Pak. Lu itu udah gue suruh pulang. Terus kenapa masih lanjut kerja? Sekarang jujur, lu punya niat apa? Karena gue yakin banget lu pasti sengaja ngikutin gue masuk ke kamar ini. Enggak Pak, saya nggak punya niat apa-apa Pak. Saya cuma disuruh HRD buat nganterin makanan. Dan sumpah Pak, saya nggak tahu kalau ini kamar Bapak. Lupain kejadian barusan.
Jangan sampai ada orang yang tahu. Ngerti? Iya, ngerti. Ngerti, Pak. Dapat nggak? Dapat nggak? Dapat. Pak, kalian punya hubungan apa, Pak? Pacar, atas atau apa, Pak? Tolong jelaskan, Pak. Siapa yang udah ngizinin kalian masuk ke kamar ini? Kalian semua keluar. Jangan sampai saya panggil ke security ya. Maaf, Pak. Tolong jelaskan, Pak. Ya betul, Pak. Punya hubungan apa, Pak? Jelaskan, Pak. Ayo jawab, Pak. Ayo jawab, Pak. Wah, Langit tuh mana sih? Cowok tuh harusnya tahu kalau semua cewek tuh nggak suka dibikin nunggu lama. Kayaknya udah waktunya kita ngomongin tanggal perjodohan Langit dan Luna, Pak Sakti. Sepertinya anak-anak udah cocok satu sama lain, ya kan ya? Ya. Nanti kita bicarakan, Bor. Iya. Makin melunjak aja ini nenek-nenek tua. Sengaja kan dia mau panas-panasin saya. Ini Langit. Masa sih Langit begini? Nih, lihat nih. Ini ada apa? Ada apa? Nih, Bu, lihat. Ini Langit kan? Lagi live, Pak. Lihat. Langit. Ada apa sih? Kita lihat aja nih, yuk. Masa sih Langit? Ayo Yasmin, kita lihat. Ayo. Ini ada apa, Pak Dava? Sekarang kalian semua keluar dari sini. Pak, tolong jelasin, Pak. Udah cukup ya, Pak. Ini sudah melanggar privasi saya. Pak, tolong jelasin. Security! Langit, awas, Langit. Langit, awas, awas. Langit. Ngapain kamu, Langit? Berduaan dengan waiters? Bikin malu. Langit, ini terus kamu juga nggak pakai baju lagi. Kalian berdua habis ngapain? Dasar lo cewek gatel. Sini lo cewek. Dasar cewek gatel. Mbak, saya nggak habis ngapa-ngapain sama Pak Langit. Tadi saya cuma nganterin alat makan doang, Mbak. Saya nggak ngapa-ngapain, beneran. Antar alat makan kok mepet-mepet ke tembok. Udah gitu deket-deketan kayak mau ciuman sama Pak Langit. Kami punya rekamannya loh. Nih, sini. Udah, jangan dibesar-besarin. Kita berdua nggak ngapa-ngapain. Pasti kamu lagi berusaha mau godain cucu saya Langit kan? Dasar kamu perempuan gak benar. Cukup, Bu. Kita nggak usah menghina orang seperti itu. Diam kamu. Langit, kamu nggak sadar ya? Skandal ini bisa merusak nama baik hotel kita. Cewek ini nih yang gatel. Dia pasti punya mimpi, pingin tajir. Terus dia pakai jalur godain bosnya sendiri, ya kan? Mbak, saya nggak ada menggoda Pak Langit, Mbak. Beneran, saya nggak. Oke, udah. Sekarang kalian semua dengerin baik-baik. Kalian harus tahu, ini bukan salah Renata. Kalau mau salahin aja saya. Langit, kenapa jadi kamu yang salah? Udah ya, kamu jangan bikin pengakuan yang aneh-aneh. Langit, ini banyak wartawan. Nek, aku yang minta Renata untuk datang ke sini. Karena aku menyukai Renata.
saya nggak akan nutupin apapun sekarang. Dan faktanya, kami berdua memang pacaran. Langit, apaan sih Langit? Gimana bisa kamu pacaran sama pelayan? Apanya yang salah? Nggak ada yang salah kan? Cinta nggak pernah memandang status. Bu, Pak, Mbak, enggak, saya bukan pacarnya Pak Langit. Udah, tunggu. Ini sebenarnya gimana jawabannya? Kamu jangan beda-beda gini jawabannya. Sebenarnya kalian tuh pacaran atau enggak? Langit, udah ya, jangan main-main ya kamu ya. Kami berdua memang pacaran. Ya mungkin Renata masih malu buat ngaku, apalagi di depan orang sebanyak ini. Iya kan sayang? Enggak Bu, kita nggak pacaran. Bu, kita nggak. Sayang, kamu gak usah bohong lagi. Udah ketahuan juga kan kita? Jadi sekarang kita buka-bukaan aja. Ih, saya nggak bohong Bu. Pak, semuanya Pak Langit yang bohong. Sorry. Saya nggak bohong. Shh, udah. Kalian bisa lihat sendiri kan? Jadi kita berdua itu emang sering debat-debat manja seperti ini. Maklum, namanya juga orang pacaran. Jadi biasalah kalau ada perdebatan dikit. Enggak Bu. Nih, Kamu tahu gak sih? Kamu terlihat sangat imut kalau berusaha lagi bohong. Cukup Langit! Langit ini gak lucu ya bercanda ya. Jelas-jelas orang tua kita tuh lagi mau jodohin kita hari ini. Terus gimana ceritanya kamu bisa punya pacar? Hah? Langit, udah ya. Sekarang kamu terus terang kamu bilang ke semua orang kalau kamu itu lagi dijebak sama perempuan ini. Ayo Langit. Buat apa aku bohong, Nek? Kami berdua memang pacaran. Ya sebenarnya Renata minta kita pacaran secara backstreet. Tapi sekarang udah ketahuan sama kalian semua, jadi mau gimana lagi? Udah nggak bisa ditutupin lagi kan? Ngaku jauh lebih baik. Enggak Bu. Pak Langit kayaknya nggak mau aku ngebantah lagi. Iya, tapi kenapa dia ngelakuin ini semua? Ini beneran skandal apa bukan sih? What? Skandal? Kalian minta anak saya dikenalkan sama anak kamu. Tapi ternyata Langit udah punya pacar. Ini benar-benar penghinaan buat saya. Ih, pasang.
Waduh, hancur-hancur semua, berantakan. Aduh, berantakan semua rencana buat ngejodohin Langit sama Luna. Aduh, gimana ya kalau Pak Sakti sampai membenci Langit gara-gara kejadian tadi. Ini semua gara-gara perempuan murahan, gembel tadi. Awas kamu ya, awas ya. Aduh. Hei. Kenapa? Gak nerima kenyataannya ya? Cucu kamu ngakuin sendiri kok. Kalau dia pacaran sama gadis waiter gembel itu. Jangan asal ngomong kamu ya. Kamu masih nyangkal juga? Jelas-jelas keluar langsung dari mulut cucu kamu. Nggak mungkin cucu saya pacaran sama gembel waiters kayak gitu. Shh. Nggak usah banyak ngomong depan muka saya kamu ya. Sekarang kamu tahu kan apa yang saya rasakan selama ini. Dulu aja kamu mengejar adik saya, bahkan sampai menikah yang tidak pernah saya setujui. Dan sekarang cucu kesayangan kamu itu memilih wanita gembel dan murahan dibanding dengan Luna. Kamu tahu apa ini? Karma. Oh, dan satu lagi. Revan anak saya yang akan menikah dengan Luna. Dan kamu tidak akan pernah bisa menghalangi karena ada saya. Nggak mungkin. Pak Langit tunggu. Lupa tadi gue nyuruh apa? Pulang. Masih aja ngikutin. Bapak nggak bisa seenaknya bilang kita pacaran. Saya bukan pacar Bapak. Pak, saya ini manusia. Bukan barang yang bisa diklaim gitu aja. Udah selesai? Belum. Saya belum selesai. Jangan mentang-mentang Bapak anak pemilik hotel ini, Bapak bisa seenaknya gitu sama saya. Asal Bapak tahu ya Pak, apa yang Bapak lakukan itu udah merusak harga diri saya. Gua itu baru aja nyelamatin harga diri elu. Nyelamatin? Nyelamatin apanya Pak? Bapak tahu nggak? Apa yang mereka pikirin tentang saya? Ya karena itu gue beralasan dan bilang kalau kita pacaran. Emangnya gue nggak tahu mereka bakal nyebut lu apa? Seorang pelayan berduaan dengan bosnya di kamar hotel di saat gue pakai handuk doang. Semua orang pasti akan mikir kalau elu adalah cewek penggoda, perempuan murahan, ani-ani atau apapun itu istilahnya. Intinya, lu akan dianggap sebagai pegawai yang sengaja merayu bosnya buat dapetin kerjaan. That's why gue bilang ke mereka semuanya kalau kita pacaran. Karena itu bisa mengubah persepsi orang soal elu. Pacaran itu ada kesan intrik romantis. Anggap aja kisah cinta si kaya dan miskin. Yang jelas ini bukan skandal. Happy ending kan? Tapi semua itu kebohongan, Pak. Bohong untuk melindungi harga diri elu, Renata. Tapi saya nggak butuh perlindungan dari Pak Langit. Iya memang, sekarang lu nggak butuh. Tapi 15 menit yang lalu, lu sangat butuh itu. Dengerin baik-baik. Gua sangat sadar kalau kita bukan pasangan serasi. Gak ideal jadi pacar. Bahkan gak cocok. Tapi untuk sekarang, mau gak mau, suka gak suka, semua orang udah beranggapan demikian. Dan sekarang lu punya dua pilihan. Yang pertama, lu mau bertahan dengan status pacaran selama beberapa minggu sampai situasi kondusif. Setelah itu kita putus. Lalu yang kedua apa?
Gue panggil semua media sekarang dan bilang ke mereka kalau kita nggak pacaran. Gue berani pastiin, ini akan menjadi berita skandal terheboh tahun ini. Dan lu akan kehilangan pekerjaan. Dan semua orang akan benci sama lu. Kenapa saya harus percaya sama Bapak? Oh, nggak ada yang minta lu harus percaya sama gue. Gini, setidaknya lu bisa kan gunakan intuisi lu. Tapi yang jelas, saya bukan pacarnya Pak Langit. Dan gak akan pernah jadi pacarnya Pak Langit. Pasti, nggak usah diperjelas, gue tahu itu kok. Ya tapi kenapa Bapak masih nekat ngelakuin ini semua, Pak? Ngaku-ngaku jadi pacar saya? Ya karena gue nggak mau orang yang nggak bersalah jadi korban. Gue tahu ada orang yang sengaja ingin menjebak dan mempermalukan gue di depan keluarga Luna. Biar reputasi gue hancur. Lu itu cuman korban, Renata. Karena lu berada di tempat dan waktu yang salah. Maksud Bapak siapa? Bukan urusan lu. Sekarang ini jadi urusan saya juga, Pak. Kan Bapak narik-narik saya ke masalah Bapak ngaku-ngaku jadi pacar saya. Udah pulang aja sana. Gue mau pergi. Saya nggak bisa ngelakuin ini, Pak. Saya nggak mau berbohong dan nggak mau pura-pura jadi pacar Bapak. Pak, saya ini nggak pernah pacaran. Pegangan tangan sama laki-laki aja baru tadi saya lakuin. Gue tahu kok. Tahu apa, Bapak? Gue tahu dari sorot mata lu yang kelihatan gak nyaman di saat gue tatap lu dalam-dalam. Dan lu juga gak bisa nyembunyiin ekspresi kaget di saat gue genggam tangan lu. Payah. Gak bisa pura-pura. Saya mau berhenti, Pak. Saya mau berhenti dari pekerjaan ini. Saya mau berhenti dari kehidupan Bapak. Dan saya mau berhenti dari drama yang gak jelas ini. Saya lebih memilih kebenaran yang saya yakini daripada ikut kebohongan yang Bapak bikin.
Gak ada yang pernah berani nolak permintaan gue. Apalagi sampai berani melempar beginian ke gue. Bisa-bisanya Langit malah berduaan sama perempuan lain di kamar hotel. Enggak. Gue nggak percaya kalau perempuan itu pacarnya Langit. Gue nggak percaya, mereka pasti nggak pacaran. Gue nggak terima. Nggak mungkin, nggak mungkin. Luna, udah, Luna, Luna, sadar Luna, udah cukup, Luna, udah, duduk dulu, kamu duduk dulu, udah sayang, udah, ya, udah cukup, udah sayang, Papa ngerti perasaan kamu, sekarang kamu tenang dulu, ya. Dari pulang tadi kamu langsung masuk kamar, kamu juga belum makan, ya kan? Kamu makan aja dulu, ya? Aku nggak lapar, Pak. Iya, tapi Papa nggak mau kamu sakit. Kamu makan aja dulu ya. Pak, gimana aku bisa makan sih, Pak? Kalau hati aku lagi sakit kayak gini. Laki-laki yang aku cintai Langit. Dia lebih pilih perempuan lain. Dan malah perempuan itu cuma pelayan. Aku saingan sama pelayan, Pak. Kamu jangan sedih, sayang. Langit nggak pantas buat kamu sedih seperti ini. Masih banyak, sayang, laki-laki yang jauh lebih baik dari Langit. Enggak, aku nggak mau. Dari kecil aku selalu dapetin apapun yang aku mau. Aku selalu bisa dapetin apapun yang aku mau, Pak. Aduh, sayang. Tapi itu beda. Ini soal laki-laki. Ya apa bedanya, Pak? Papa itu punya bisnis, Papa bisa beli bisnis papanya Langit. Iya, tapi ini soal perasaan, sayang. Ini soal perasaan. Bukan soal bisnis. Papa tuh sayang gak sih sama Luna? Cuma Langit yang aku minta, Langit, Pak. 2 tahun, Pak. 2 tahun aku udah ngestak Langit. Dan aku gak terima aku diginiin sekarang. Pokoknya, aku cuma mau Langit jadi milik aku, Pak. Kamu kumpulin ini semua? Buat apa, sayang? Papa tuh gimana sih? Papa masih gak paham juga. Langit Wiratama. Dia laki-laki yang aku mau, Pak. Pokoknya aku cuma mau dia jadi milik aku. Cocok kan, Pak? Jawab, Pak. Cocok kan? Iya. Aku selalu tahu, Pak. Semua jadwal dia. Aku tahu makanan favorit dia apa. Aku tahu kapan jadwal dia olahraga. Aku tahu. Semuanya aku tahu, Pak. Tapi ini bukan cinta namanya, Luna. Ini... Obsesi. Apa bedanya, Pak? Cinta sama obsesi itu beda tipis. Aku cuma mau Langit jadi milik aku. Dan aku gak akan pernah terima kalau sampai dia jadi milik perempuan lain, apalagi pelayan rendahan itu. Sejak kapan putri kecilku yang manis ini jadi begini? Sampai keinginannya aja bisa berubah jadi obsesi yang mengerikan. Papa nggak sayang ya sama aku? Kok kamu nanya kayak begitu sama Papa? Papa sayang sama kamu, sayang sekali. Kamu tuh anak Papa. Ya udah dong kalau gitu. Kalau emang Papa sayang sama aku, buktiin. Tapi dia udah nyakitin kamu. Dan Papa juga nggak mungkin deket lagi sama keluarganya. Kamu tahu kan sifat Papa bagaimana? Ini soal harga diri, Luna.
sekarang Papa lebih mentingin harga diri Papa dibanding perasaan anak Papa sendiri, iya? Ya, nanti Papa pikirin bagaimana caranya, ya. Tapi sekarang kamu makan dulu, ya. Gak usah banyak pikiran. Kamu serendai sama Papa semua, ya. Kenapa kamu rekomendasikan Renata kerja di hotel kita? Emang kamu tahu siapa dia? Apa hubungan dia dengan Langit? Ya sebenarnya aku nggak begitu kenal sama Renata, Mas. Tapi aku percaya dia anak yang baik, Mas. Lagian, dia kan juga pernah menyelamatkan aku. Jadi aku ngerasa aku berutang budi aja sama dia. Apa salah? Hah? Balas budi dengan kasih kerjaan yang bisa dipakai dia buat menjebak Langit. Kamu udah gak sadar? Kamu inget kan yang terjadi tadi? Udah jelas-jelas dia tuh merencanakan ini. Dia mau mengincar Langit. Bu, Ibu nggak adil dong kalau ngomong kayak gitu. Itu sama aja nuduh. Adil apa? Yasmin, dia itu nolongin kamu karena bisa aja dia tahu kamu itu mamanya Langit. Dia tuh ngincar kamu biar dia bisa mendekati keluarga kita. Kamu tuh harus sadar. Yasmin, benar nggak yang diomongin Ibu? Kalau perempuan itu udah tahu siapa kamu? Nggak mungkin, Mas. Karena aku nggak pernah kasih tahu siapa aku. Aku nggak pernah kok kasih tahu siapa nama aku. Dan aku nolong dia memang karena aku kasihan. Dan dia mengingatkan aku akan sesuatu. Ingetin soal apa? Dia mengingatkan aku akan seorang yang penuh dengan ketulusan. Di tengah dunia yang penuh kepura-puraan seperti ini. Dan dia juga mengingatkan aku. Dia adalah orang yang punya harga diri. Sementara dia nggak punya apa-apa. Apa sih Yasmin kamu ngomongin harga diri? Perempuan itu jelas cewek matre. Ibu, kalau dia memang perempuan matre, ya ngapain dia capek-capek kerja? Dia dengan mudahnya bisa menjadi pacar Langit, bisa minta uang, pasti Langit kasih. Karena keluarga Langit kan kaya, iya kan? Masuk akal nggak sih, Mas? Itu artinya apa? Itu artinya dia bukan perempuan matre. Masa sih aku salah nilai cewek itu? Enggak. Ada sesuatu yang bikin aku takut soal cewek itu. Tapi apa? Langit. Karena aku menyukai Renata. Kenapa sih? Aku selalu masuk ke dalam masalah yang gak ada sama sekali hubungannya sama aku. Langit, kenapa kamu harus masuk ke dalam hidup aku? Kenapa kamu selalu muncul
Di saat aku udah berusaha ngejauh dari kamu. Kamu tuh cuma bikin hidup aku makin susah. Aku capek. Ya Allah, jagalah selalu anak hamba Renata. Berikanlah kebahagiaan untuknya ya Allah. Lancarkanlah segala urusannya. Jauhkanlah anak hamba dari hal-hal yang buruk. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rena? Jangan sampai ibu tahu kalau perasaan aku sekarang hancur banget. Aku nggak boleh bikin ibu kepikiran. Rena, kamu ada apa, Nak? Kamu ada masalah di kerjaan kamu? Enggak, Bu. Mungkin Rana capek, jadinya nangis. Kalau gitu, kamu ambil wudhu dulu, terus kamu sholat. Biar hati kamu tenang. Ya. Bu, makasih ya. Udah selalu doain Rena. Rena, ibu mana yang nggak mendoakan anaknya, Nak? Apalagi ibu. Ibu nggak bisa kasih kamu apa-apa kecuali doa. Udah. Bagi ibu, ya, perempuan itu tetap bahaya buat keluarga kita. Udah. Jangan dibahas lagi sekarang. Gini aja, biar sekarang aku yang selidiki keluarganya asal-usulnya. Jadi kalau dia sampai bohong, kita semua akan tahu. Yasmin, kamu itu kenapa sih kok ngotot banget belain itu perempuan? Dia itu bukan siapa-siapa kamu. Aku juga nggak tahu, Bu. Kenapa ya? Aku belain dia sampai sebegininya. Tapi yang jelas yang aku rasa, dari sejak pertama kali aku ketemu sama dia, aku tuh kayak punya perasaan yang sama ketika aku sama Langit. Kayak seolah-olah dia tuh anak kandungku sendiri. Nggak mungkin. Kamu harus tolongin cucu saya. Kamu harus hidupin cucu saya. Maaf, Bu. Mungkin bayinya mengalami lepas plasenta pada saat Mbak Yasmin terjatuh. Cucu ibu sudah meninggal. Bu, Ibu kenapa sih? Yasmin, kamu harus sadar ya. Anak kamu
kamu cuma satu, Langit ya. Kamu gak punya anak perempuan. Kamu jangan ngaco. Kamu jangan punya pikiran aneh-aneh. Aneh, kenapa ibu semarah itu? Ya Allah ya Tuhanku, hamba hanya berserah kepadamu ya Allah. Untuk hidupku, masa depanku, hamba tahu ya Allah. Sekarang semua jalan terasa sulit. Tapi hamba tahu ya Allah, Engkau akan memberikan hal baik kepada hamba ya Allah. Amin. Ibu kenapa, Bu? Bu, ada apa? Rena, Ibu cuma gak mau kehilangan kamu, Nak. Kebahagiaan Ibu akan hilang. Bu, itu gak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Rena gak akan pernah ninggalin Ibu. Meskipun Rena menikah, Ibu gak perlu khawatir. Rena janji. Selamat ya. Baru juga beberapa hari lo di Indo. Udah langsung punya pacar aja. Salut gua. Apa-apaan lo? Lu kan orangnya. Lu kan yang udah kirim perempuan itu ke kamar hotel gua. Jangan asal lu dulu ya. Lu masih mau berkelit? Hah? Oke. Emang gue yang ngirim cewek itu ke kamar lo. Tapi kenapa lo harus marah? Bukannya lo sendiri yang bilang kalau dia itu pacar lo? Ternyata benar dugaan gue. Lu dalam dibalik semua ini. Tapi thanks. Lu udah buka hubungan gue ke semua orang. So, gue udah gak perlu lagi pacaran diem-diem dan nutupin percintaan gue dengan Renata. Dan satu lagi. Lu pikir lu bisa ngejatuhin gue? Lu salah. Dan berkat bantuan lo, sekarang semua orang udah tahu soal hubungan gue dengan Renata. Udah puas kamu, ngeluapin emosi kamu. Lagi-lagi aku gagal ngalahin Langit, Mi. Aku nggak terima direndahin sama dia. Aku nggak terima selalu kalah dari dia. Aku nggak terima, Mi. Siapa yang bilang kamu kalah dari dia? Siapa? Mami kasih tau sama kamu ya. Justru ini kesempatan kamu. Ini peluang kamu, Revan. Untuk jatuhin Langit. Peluang? Maksud Mami apa? Come on, Revan. Buka dong mata kamu. Hah? Langit baru berapa menit deket sama Luna. Kamu bisa bikin buyar semuanya. Ini sekarang Langit pasti lagi dibenci sama Pak Sakti. Dan ini kesempatan kamu, Revan, untuk jatuhin Langit. Tapi Langit udah punya pacar, Mi.
cewek kampung itu. Cewek kampung itu nggak penting, Revan. Justru cewek kampung itu akan menjatuhkan langit. Aku nggak ngerti maksud Mami itu apa. Mami kasih tahu sama kamu, Revan ya. Luna itu wanita single. Sekarang kondisi dia lagi sakit hati. Dia dikecewain sama langit. Di sini, kamu harus nikahi Luna dengan cara dekati dia pelan-pelan. Bikin Luna itu merasa nyaman di dekat kamu. Revan, kalau kamu menikahi Luna, bukan hanya orang yang di rumah ini yang akan menganggap kamu, tapi Pak Sakti akan menghargai kamu. Bahkan orang-orang di luar sana akan menganggap kamu sebagai laki-laki yang dewasa dan gentleman. Berarti kalau aku berhasil nikahin Luna, berarti langit itu kalah sama kamu. Senang. Rena bangun nak, kamu gak kerja, ini udah jam 8 loh. Nak. Ibu. Rena, kamu gak kerja nak? Saya mau berhenti, Pak. Saya mau berhenti dari pekerjaan ini. Saya mau berhenti dari kehidupan Bapak. Dan saya mau berhenti dari drama yang gak jelas ini. Saya lebih memilih kebenaran yang saya yakini daripada ikut kebohongan yang Bapak bikin. Aku harus bilang apa ya ke ibu? Kenapa Renata kelihatan bingung begitu? Apa Renata menyembunyikan sesuatu dari aku? Ayo habisin dia sekarang ya. Saya mau berhenti, Pak. Saya mau berhenti dari pekerjaan ini. Saya mau berhenti dari kehidupan Bapak. Dan saya mau berhenti dari drama yang gak jelas ini. Kira-kira hari ini cewek itu masuk kerja nggak ya? Masa dia beneran keluar kerja? Gue coba telepon orang kantor deh. Ngapain juga sih gue harus mikirin tuh cewek? Aku gak mungkin bilang ke ibu kalau aku berhenti kerja gara-gara skandal itu. Tapi aku juga gak bisa bohong sama ibu. Renata, ada apa nak? Kenapa kamu gak jawab pertanyaan ibu? Aduh, kok harus jawab apa dong? Enggak. Aku nggak mungkin salah menilai Renata. Gadis itu bukan perempuan seperti yang dituduhkan ibu dan orang-orang. Aku harus bicara sama Langit dan dengar langsung dari dia. Apakah dia benar-benar pacaran sama Renata? Halo, selamat pagi Pak. Saya mau nanya, Renata masuk hari ini? Untuk saat ini belum kelihatan Pak. Oke. Kalau dia nggak masuk hari ini, anggap aja dia lagi libur atau cuti. Paham? Tapi Pak,
Pak Dava memerintah saya untuk memecatnya. Jangan berani-beraninya kamu mecat Renata. Kamu turutin aja kemauan saya. Karena sekarang yang mengurus hotel itu adalah saya. Dan saya minta biarkan Renata tetap kerja. Tapi saya takut kesalahan, Pak. Kamu tenang aja. Saya yang akan langsung bicara sama papa saya. Tapi untuk sekarang, jangan pecat Renata. Ngerti kan? Baik, Pak Langit. Langit. Mama? Mama udah dari tadi di situ? Iya. Ada apa ya, Ma? Ya, jujur ya, Mama tuh masih penasaran. Apa iya anak Mama ini beneran pacaran sama Renata? Menurut Mama gimana? Ya kalau Mama sih yakin ya. Apalagi kalau ngeliat cara kamu memperlakukan Renata kemarin. Mama yakin kalau kamu tuh benar-benar sayang sama Renata. Mama seyakin itu. Ya, yang lain aja pada nggak percaya sama aku, Ma. Tadinya juga Mama nggak percaya. Tapi setelah Mama dengar gimana kamu memperjuangkan Renata untuk tetap bekerja di hotel kita, semua keraguan Mama itu hilang. Dan Mama yakin banget kalau kamu tuh beneran sayang dan cinta sama Renata. Kok jadi canggung ya, Ma? Kalau ngomongin soal beginian. Udah, kamu gak usah khawatir. Mama gak akan kepo, Mama gak akan tanya kapan kamu ketemuan, kapan kamu jatuh cintanya, gimana kalian berdua memutuskan untuk pacaran. Mama gak akan tanya semua itu. Yang Mama pengen kamu tahu, kalau Mama tuh bahagia banget akhirnya kamu memilih Renata sebagai pasangan kamu. Karena Mama yakin Renata itu adalah gadis yang baik dan hatinya tulus. Yang kamu tahu, kalau nih ya, kalau one day kamu sama Renata benar-benar menikah, Mama pasti akan menganggap Renata seperti anak Mama sendiri. Mama nggak akan menganggap dia sebagai menantu. Sebahagia itu Mama. Itu artinya kamu dapat lampu hijau dari Mama. Rena, kenapa kamu diem, Nak? Kenapa kamu gak jawab pertanyaan ibu? Apa kamu ada masalah di hotel tempat kamu kerja? Kemarin, ibu lihat teman kerja kamu yang judes banget ke kamu. Nak, apa kamu ada masalah yang ibu gak tahu? Rena, ibu harap kamu gak keluar dari tempat kerjaan kamu ya, Nak. Kamu tahan-tahanin kerja di sana. Renata siang, Bu. Ya, tapi Renata lupa bilang sama ibu. Benar begitu? Ya, bener, Bu. Maafin Rena ya, Bu. Gak bilang sama ibu. Syukurlah, ibu lega. Tadinya ibu kepikiran kalau kamu itu keluar dari kerjaan kamu. Rena, kita nggak bisa bertahan hidup di Jakarta kalau kita nggak punya pendapatan. Nah, tapi ya udah, ibu udah lega. Sekarang ibu ke pasar dulu ya. Ya, hati-hati ya, Bu. Ya. Maafin aku ya, Bu. Aku udah bohongin ibu. Sampai kapan aku bisa menyembunyikan ini? Ibu pasti sedih banget.
kalau tahu aku keluar kerja gara-gara skandal sama Langit. Ibu, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan kali ya? Ibu. Ibu, neneknya Pak Langit kan? Ibu ada apa ya kesini? Oh, silakan masuk, Bu. Silakan, Bu. Saya tuh tahu, kamu itu perempuan macam apa. Kamu tuh nggak lebih dari perempuan matre yang suka mengincar laki-laki. Bu, tapi Bu, kamu tuh harusnya sadar diri ya. Status kamu dengan cucu saya itu jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi. Cewek miskin seperti kamu nggak pantas dengan cucu saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bisa-bisanya aku lupa bawa dompet. Apa aku udah sedoa ini ya? Udah, kamu gak usah bermimpi. Kamu jadi orang deket di hidup cucu saya. Karena saya yang paling menentang hubungan kamu sama cucu saya. Itu ada apaan sih? Rame banget ya? Iya, nggak tahu. Kayaknya lagi diomel-omelin deh. Bu, tolong jangan hina saya terus. Saya tuh nggak seperti yang Ibu tuduhkan. Saya nggak matre, Bu. Dan saya juga nggak ada hubungan apapun sama... Udahlah, kamu tuh gak usah banyak alasan. Cewek kayak kamu itu hanya bisa mencari jalan pintas biar kamu tuh bisa hidup enak. Karena saya tuh sering ya lihat perempuan seperti kamu berkeliaran di sekitaran cucu saya. Ini ada 1 miliar. Harusnya cukup buat beli harga diri kamu. Ambil uang ini dan tinggalkan cucu saya. Maaf, Bu. Saya nggak bisa terima uang ini. Kenapa? Kurang? Hah? Ini bukan soal uang, Bu. Alah, munafik. Kamu itu mengincar cucu saya karena uang. Nih, karena uang. Dengerin ya. Setelah ini, saya nggak akan bicara baik-baik lagi sama kamu. Kamu jauhin cucu saya, atau saya akan bikin kamu menyesal seumur hidup.
kok ada mobil? Itu mobil siapa? Bu Arumi? Ya Bu, Bu Arumi mana? Ini apa sih? Pinggir, lewat aja deh. Dasar orang kaya baru begitu itu. Ya ampun. Ayo Pak, cepetan jalan Pak. Bener ya? Dia kan tetangga baru. Iya, beda sih. Ada satu air. Buang. Saya gak mau lihat buang jauh-jauh cucu yang gak berguna itu. Buang. Aduh, Asep, kenapa berhenti berdadakan sih? Gila lah, bawa mobil kebut-kebut. Turun kamu, turun. Bang, keluar dong. Bang, keluar. Bu, saya minta maaf, Bu. Saya udah klakson tapi Ibu tetap jalan, saya minta maaf. Maaf, yang bener,